Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali di MI Tutorial. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau bahas tentang FRP ya pada HP Oppo. Jadi di depan saya ada HP Oppo yang terkunci kata sandi ya teman-teman, dan setelah dilakukan hard reset ternyata HP-nya minta kita untuk memasukkan kembali akun Google yang sudah pernah login di HP ini ya. Jika kita ingat untuk akun Google-nya, tinggal kita inputkan saja. Tapi kalau kita lupa ataupun tidak tahu ya, jadi karena ini adalah HP user, jadi saya tidak tahu untuk akun Google yang sebelumnya ada di HP ini. Oke, jadi untuk cara mengatasi HP Oppo yang lupa akun Google, terutama di Android yang terbaru ya teman-teman, Android 12 dan 13, kita bisa lakukan bypass akun Google ataupun bypass FRP. Jadi untuk bypass FRP Oppo Android terbaru, kita gunakan bantuan kartu SIM. Jadi sampai detek SIM seperti ini ya, dan konekkan HP-nya ke jaringan WiFi ataupun hotspot. Kemudian kita pilih tanda seru pada menu WiFi. Kemudian di sini kita bisa pilih kode QR WiFi ya. Lalu bagikan lewat berbagi terdekat. Kemudian kita pilih aktifkan. Lalu kita pilih perlu bantuan, tulisan kecil berwarna biru. Oke, dan setelah kita dibawa masuk ke halaman bantuan, kita bisa pilih titik 3 di kanan atas, kemudian bagikan artikel. Lalu di sini kita pilih pesan teman-teman. Jadi fungsi dari kartu SIM itu untuk mengirim pesan ya. Lalu saya setuju dan lanjutkan. Kemudian kita pilih pesan baru. Jadi untuk penerima kita bisa masukkan 1, 2, 3. Yang penting kartu SIM-nya aktif teman-teman. Kemudian untuk isi tagnya kita hapus. Kita ganti menjadi www.youtube.com. Jadi kita ketikkan secara manual. Setelah itu kita kirim untuk pesan. Setelah terkirim seperti ini, kita klik pada www.youtube.com lalu buka URL. Otomatis kita akan dibawa masuk ke halaman YouTube. Dan di sini kita bisa pilih logo orang di kanan atas, lalu masuk ke setelan. Dan tentang teman-teman, kita pilih tentang. Pilih saja persyaratan layanan YouTube supaya HP-nya masuk ke browser. Jadi setelah internet browser terbuka, jadi ini adalah internet browser bawaan dari HP Oppo ya. Kita bisa pilih persyaratan layanan, kita ganti URL-nya menjadi addroom spasi bypass. Jika susah ngetik karena keyboardnya masih bawaan setelah reset ya, kita bisa pilih rekomendasi yang muncul di bawah, addroom spasi bypass. Kemudian kita pilih bypass Google Account 2023. Jika muncul pop-up seperti ini, pilih saja tolak teman-teman untuk akses lokasi. Kita tunggu sampai web addroom terbuka. Dan di halaman ini kita bisa klik open pada setting ya. Jadi kita klik open. Jika muncul halaman ini, klik saja buka. Dan otomatis pengaturan terbuka. Dan kita scroll ke bawah, kita cari layar awal dan layar kunci. Kemudian kita pilih tata letak layar awal 4x4.
kita pilih dan otomatis HP-nya masuk ke halaman menu. Tapi di sini kita cari aplikasi ClonePhone. Jadi untuk proses bypass FRP belum selesai ya, kita pilih saja ClonePhone. Kita buka aplikasinya, kemudian setuju dan lanjutkan. Kita masuk ke pengaturan, kita nyalakan ataupun kita checklist, kemudian kita bisa kembali. Jika muncul lagi kita masuk ke pengaturan lagi dan nyalakan kembali sampai halamannya seperti ini. Kemudian pilih ini adalah perangkat baru dan di sini Android lainnya. Karena kebetulan saya punya HP tapi selain Oppo teman-teman. Jadi di sini saya ada HP Redmi Note 7. Jadi kita bantuan HP satu lagi ya untuk bypass FRP dari HP Oppo Android terbaru. Oke, di Redmi Note 7 kita bisa masuk ke Play Store. Kemudian kita ketikkan saja ClonePhone. Oke, Oppo ClonePhone sudah muncul rekomendasi, kita pilih. Jadi kita samakan ya aplikasinya, kurang lebih seperti ini. Kita pilih, kemudian kita install teman-teman. Karena di sini saya sudah install, tinggal klik saja buka. Kemudian mulai migrasi, lalu oke, lalu aktifkan. Jadi apa yang diminta untuk diaktifkan kita aktifkan saja supaya ClonePhone bisa berjalan sampai menjadi scan barcode seperti ini ya. Kita scan barcode yang muncul di HP Oppo dan proses menghubungkan. Jadi untuk Redmi Note 7 dan HP Oppo yang terkunci akun Google sudah terhubung ya melalui ClonePhone. Kemudian kita pilih saja oke. Di sini kita hilangkan semua checklist ya. Kita hanya checklist satu saja di bagian pesan untuk file untuk ukuran yang tidak terlalu besar. Karena hanya untuk bypass FRP saja. Kemudian kita klik mulai migrasi dan perhatikan progres yang berjalan di HP Oppo. Setelah transfer selesai di HP Redmi Note 7 bisa kita keluar atau klik selesai. Kemudian kita kembali ke HP Oppo nya. Untuk HP Oppo nya kita bisa pilih selesai. Kemudian navigasi, pilih saja tombol atau gestur bebas. Saya pilih tombol, kemudian berikutnya. Kemudian kita lewati di layar kanan atas untuk metode buka kunci. Untuk rekomendasi kita klik selesai. Jika muncul install aplikasi seperti ini, kita klik saja lewati dan selamat datang di ColorOS 12. Tinggal kita klik mulai teman-teman. Dan otomatis HP-nya bisa masuk ke halaman menu. Jadi untuk memastikan kembali HP Oppo ini sudah terbebas FRP-nya atau belum, kita bisa matikan HP-nya dengan cara menekan tombol volume atas dan power secara bersamaan. Kemudian kita scroll ke bawah, kita matikan. Setelah mati kita nyalakan kembali. Jadi jika nanti dia masih ke setelah kita nyalakan dia masuk ke proses setup, berarti proses bypass FRP gagal. Tapi kalau kita nyalakan dia langsung masuk ke menu, berarti HP ini sudah berhasil kita bypass untuk akun Google ataupun FRP nya. Oke teman-teman, dan ini masih proses booting ya, kita tunggu dulu. Oke, dan otomatis sudah masuk ke menu. Oke, mungkin sekian dari saya tentang cara bypass FRP Oppo Android 12 dan 13. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.